mengembangkan lembaga-lembaga modern, jangan sampai dilupakan tujuan dasar dari kehadiran dan keberadaan pondok pesantren, yaitu sebagai pusat pendidikan syariah untuk masyarakat. Karena ini memberikan pendidikan syariah ini adalah wazifah asal dari para kiai-kiai kita. Dari dulu, sejak zaman Wali Songo, bahkan sejak pada masa-masa sebelumnya, kehadiran ulama kita di tengah masyarakat adalah untuk mendakwahkan dan mengajarkan, mendidik masyarakat untuk mengikuti, untuk menjalani hidup dengan mengikuti tuntunan-tuntunan agama, tuntunan-tuntunan dari syariah Islam. Maka tidak boleh dilupakan dan jangan sampai ditinggalkan pendidikan syariah di pondok-pondok pesantren kita. Maka kita juga perlu memahami, Bapak Ibu sekalian, karena Nahdlatul Ulama ini adalah jam'iyahnya para ulama. Ulama-ulama yang mengorganisir diri hingga terbentuknya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, maka kita harus paham bahwa keberadaan Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini adalah untuk syariah. Keberadaan Nahdlatul Ulama ini adalah untuk agama. Maka semua yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat ini dan semua keputusan-keputusan yang dibuatnya tidak boleh, tidak ada dan tidak boleh yang tidak didasarkan kepada syariah. Semuanya didasarkan kepada pertimbangan syariah. Karena ini adalah perkumpulan dari ulama syariah. Nahdlatul Ulama ini tidak boleh disamakan dengan sekedar perkumpulan arisan tukang ojek misalnya, atau asosiasi pedagang pasar misalnya. Tidak, Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi ulama. Semua keputusan-keputusan, semua langkah-langkah yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama harus didasarkan pada pertimbangan syariah. Sepanjang sejarah Nahdlatul Ulama, dari waktu ke waktu, itulah yang dilakukan oleh para ulama kita, para pemimpin Nahdlatul Ulama. Karena persis dasarnya itu, yang diundang oleh Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari untuk bergabung di dalam Jam'iyah ini adalah para ulama syariah. Itu sebabnya beliau di dalam salah satu khutbah iftitah yang kemudian diabadikan menjadi muqaddimah Qanun Asasi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, beliau mengatakan, beliau menyeru, halummu ayyuhal ulama wassadatul atqiya min ahli sunnati wal jamaah min ahli madhahibil a'immatil arba'ah. Itu yang beliau sebut, itu yang beliau tekankan. Dan kalau bicara tentang ahli madhahibil a'immatil arba'ah, itu berarti adalah ahli syariah. Ini tidak boleh kita lupakan. Jadi, kalau PBNU membuat keputusan misalnya
untuk melakukan penataan organisasi dengan mengganti personil pengurus misalnya, pertimbangannya adalah syariah. Kalau Nahdlatul Ulama membuat keputusan untuk mengembangkan program-program, misalnya yang disebut oleh Kiai Mutawakkil Allah tadi, program-program berupa kegiatan-kegiatan internasional, forum-forum antar agama internasional, dasarnya adalah pertimbangan syariah. Karena semua segi kehidupan kita ini harus kita jalani dengan landasan syariah, tidak boleh tidak. Karena iman kita ini harus diekspresikan, harus diwujudkan ke dalam laku yang sesuai dengan syariah. Apa saja? Apakah itu keputusan-keputusan terkait masalah-masalah sosial, ekonomi, budaya, apalagi politik, semua atas dasar pertimbangan syariah. Mereka yang kemarin membuat tuduhan ini itu, yang sifatnya ingin membuat kesan negatif terhadap PBNU, ini karena terdorong oleh kepentingan-kepentingan sesaat dari masing-masing, dan karena mereka yang ngomong itu memang tidak mengerti seluk-beluk pertimbangan syariah itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kemudian Nahdlatul Ulama pun mengembangkan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang wujudnya, gambarnya seolah-olah bukan kegiatan agama. Nahdlatul Ulama membuat program-program pendidikan dengan mendirikan sekolah-sekolah modern, perguruan tinggi, membuat program pengembangan ekonomi dan lain sebagainya untuk masyarakat. Sekarang ini pengurus besar Nahdlatul Ulama mengembangkan salah satu program yang menjadi fokus yang kami sebut dengan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yang itu nanti merupakan kegiatan-kegiatan yang langsung melibatkan keluarga-keluarga di tingkat basis. Ini semua yang seolah-olah bukan kegiatan keagamaan karena bukan pengajian, bukan kegiatan dakwah atau istighosah dan lain-lain, tetapi ini bagian dari tanggung jawab keulamaan dari para kiai kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena para kiai kita memiliki tradisi yang unik sejak berabad-abad yang lalu, yang berbeda dari tradisi keulamaan di tempat lain. Ada satu wazifah dari para ulama kita yang sudah dibiasakan menjadi wazifah, menjadi adat tradisi selama berabad-abad yang tidak kita temui di tempat lain. Tidak kita temui di Hijaz, tidak kita temui di antara para ulama Mesir dan Afrika Utara, para ulama Persia, tidak kita temui, hanya kita temui dilakukan oleh para ulama di Nusantara ini. Itu apa? Bahwa para ulama kita ini selain tekun dalam wazifah berkhidmah kepada ilmu, para ulama juga melakukan fungsi riayatul ummah. Ulama-ulama kita ini dari dulu, walaupun sambil tekun mengajar santri, tidak pernah
dan memang selalu terlibat untuk mengasuh, untuk mengelola secara langsung, mengelola masyarakat, mengupayakan pemenuhan berbagai macam hajat hidup masyarakat sejak dulu dengan segala cara yang mungkin, dengan segala kemampuan yang ada. Kalau sekarang ada dokter-dokter di setiap kecamatan, pasti sudah ada dokter yang disediakan oleh pemerintah. Dulu ketika belum ada dokter, dokternya ya kiai. Kiai itu yang menjadi dokter. Bukan hanya dokter manusia, dokter hewan juga kiai. Kalau sekarang ada penyuluh-penyuluh pertanian misalnya, dulu penyuluh pertanian itu juga kiai. Segala macam hajat hidup masyarakat semuanya di bawah tanggung jawab riayah dari para kiai kita. Ini tradisi yang hanya kita temui di Nusantara ini. Tidak kita temui di tempat-tempat lain, dimanapun juga. Kalau di wilayah-wilayah Islam yang lain, ya, dulu selama berabad-abad tanggung jawab riayah itu hanya dipegang oleh para sultan, para penguasa. Tetapi di Nusantara ini tanggung jawab riayah yang langsung justru dipegang oleh para ulama. Maka wajar kalau kemudian masyarakat juga dengan sangat militan, dengan sangat setia mengikuti tuntunan dari para ulama. Karena para ulama tidak cuma menceramai saja, tidak hanya ngomong saja, tapi terlibat langsung mengupayakan pemenuhan segala macam hajat hidup masyarakat. Saya sendiri masih menyaksikan misalnya bahwa kakek saya, ayah saya sendiri, di antara macam-macam kegiatannya, yang paling banyak menyita waktu adalah kegiatan menerima tamu. Karena sehari-hari selalu ada orang datang dari pagi sampai sore dengan membawa berbagai macam masalah hidup yang mereka hadapi masing-masing. Dan kiai harus mengupayakan jalan keluarnya. Dan ini menjadi tradisi yang lama sekali. Sehingga kiai-kiai itu menjadi dekat sekali dengan warga, dengan umatnya. Dan umat juga tidak bisa ditawar kesetiaannya kepada para kiai. Alhamdulillah saya masih melihat hal itu tercermin dengan kuat sekali di lingkungan Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong ini, terbukti dengan kertas C1 yang kemarin sudah keluar. Ini memang wazifah dari para kiai. Dan inilah yang kemudian terus diproyeksikan ke dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di samping juga terus dikembangkan oleh masing-masing pesantren di lingkungan Nahdlatul Ulama ini. Jadi kalau Pondok Pesantren Zainul Hasan ini mengembangkan berbagai macam kegiatan, baik pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan yang lengkap dan sophisticated, dan canggih-canggih semua itu, sampai dengan kegiatan pengembangan ekonomi, sampai dengan pesantren ramah lingkungan, dan lain-lain. Ini semua adalah bagian dari wazifah kiai untuk melakukan riayatul ummah. Sementara wazifah khidmah ilmu itu sendiri tidak pernah
ditinggalkan. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, sudah benar apabila Bapak Ibu para wali santri ini